Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar bersiap, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah 1 bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Douzong mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran dewa yang jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunse, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunse memperbaiki tubuh sebelum menyerang kalajengking naga racun langit. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan 1 item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Phoenix Iblis Surga memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah esensi Phoenix Iblis Surga yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Titik racun iblis seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari titik racun memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, titik racun iblis berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, titik racun iblis ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut menyempurnakan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao yang ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Douzong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki douki murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Beiyan dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang, matanya melirik Xiao Yan, yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di titik racun iblis di dada Xiao Yan, mengaduk ingatannya. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Cuyun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas.
Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi dokter peri kecil karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Beiyan telah mencapai bintang 3-4 douzong saat itu. Meskipun titik racun yang telah terbentuk dari semua doukinya telah menyebabkan Xiao Yan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang douzong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan douki di dalam tempat racun setan, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisab. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan douzong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiao Yan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara, embusan, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiao yang disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas douzun atau bahkan kelas dousheng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan sementara dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu?
Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan. Banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari pavilion petir angin belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunse memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xin Lan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, lewat sana. Kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiao Yan memiringkan kepalanya.
Dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Do Uzong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, binatang kalajengking naga racun langit ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiao Yan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiao Yan di depan. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Do Uzong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es, bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi? Ini sebenarnya dia. Ini tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama penatua Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiao Yan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es.
Namun, tidak terduga bahwa gadis racun memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada. Langkah kaki Xiao yang berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu? Xiao Yan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah sudut hitam sampai ke dataran tengah, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiao yang tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. Dimengerti. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan menyeringai. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. Haha, gadis kecil. Tidak disangka Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun Anda yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh.
Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat, namun, inti monster dan esensi darah adalah milik kita.